Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Animas Nawati, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas rendah. Pengertian pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif adalah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata pelajaran, tetapi juga keterkaitannya dengan konsep dari mata pelajaran yang lainnya. Fungsi dan tujuan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar. Karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik. Disajikan secara terpadu, dapat dipersiapkan sekaligus. Fungsi dan tujuan pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik terpadu berfungsi untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam tema serta dapat menambah semangat belajar. Karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau kontekstual dan bermakna bagi peserta didik, disajikan secara terpadu, dapat dipersiapkan sekaligus dari pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Tujuan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama, memiliki pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih mendalam dan berkesan, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan meningkatkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia nyata, seperti bercerita, bertanya, menuliskan, sekaligus mempelajari pelajaran lain. Lebih merasakan manfaat dan makna belajar, karena materi yang disajikan dalam konteks tema itu bersifat jelas. Guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan, bahkan lebih dan atau pengayaan. Budi pekerti dan moral pada siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengkaitkan sejumlah nilai budi pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Karakteristik pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyampaikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, kelebihan dari pembelajaran tematik integratif. Siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam suatu nyata. Siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar, guru dapat menghemat waktu, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan, mampu membangun motivasi belajar siswa.
Kelemahan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas. Kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi. Dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi, karena model pembelajaran tematik menekankan pada pengembangan kemampuan analitik yang menjiwai, kemampuan asosiatif yang menghubung-hubungkan, dan pada kemampuan kolaboratif dan elaboratif atau menemukan dan menggali. Pembelajaran tematik memusatkan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan suatu wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran atau objek, indikator, dan prosedur yang terpadu. Serta pembelajaran tematik ini tidak mengutamakan salah satu atau lebihnya pada mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, memilih atau menetapkan tema, kemudian melakukan analisis SKL, KI, KD, membuat indikator. Kemudian melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema, membuat jaringan kompetensi dasar, menyusun silabus tematik terpadu, menyusun rencana pelaksanaan, pembelajaran atau RPP tematik integratif. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.